Bisa dipahami ya? Ini kan beda dengan yang Fatihah kemarin. Kalau Fatihah kewajibannya cuma satu, sing penting membaca Fatihah. Untuk pelaksanaan membaca Fatihah diletakkan di takbir pertama boleh, takbir kedua boleh, takbir ketiga atau takbir keempat sebelum salam itu boleh. Tapi kalau sholawat itu dua kewajibannya, membaca sholawat wajib, meletakkan di takbir kedua itu juga wajib. Fala tujzi'u ba'da ghairiha, maka tidaklah cukup, belum dianggap cukup kalau melaksanakan membaca sholawat di selain takbir yang kedua, karena lil itba, mengikuti sunnahnya Rasulullah. Qala fi syarhil minhaj atau manhaj li fi'li salafi wal khalaf, karena kita mengikuti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik wal khalaf dan ulama-ulama masa kini. Wa tusannu as-salatu ala ali fiha wa du'a'u lil mu'minin wal mu'minat aqibaha walhamdu qabla sholati ala nabi. Ketika membaca sholawat ternyata ada tambahan sunnah. Lek maca sholawat itu wajib, lek tambahannya sunnah. Apa tambahannya? Jadi lek kewajiban membaca sholawat kita cukup membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup membaca sholawat yang kita tujukan kepada kanjeng Nabi, itu minimal membaca sholawat. Ada kesunahan tambahan. Apa kesunahan tambahannya? Menambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya kanjeng Nabi. Pertama, tambahannya itu wa ala ali. Kemudian tambahan kedua ditambahkan mendoakan mukminin mukminat secara umum. Waghfir lil mukminin wal mukminat. Iki jenengan biasa mboten ya? Cukup Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Ya itu cukup. Tapi ada wa ala ali berarti sudah mendapat satu kesunahan. Lek kepingin mendapat dua kesunahan, ditambahi mendoakan untuk seluruh orang mukmin mukminah. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Itu tambahan yang kedua. Tambahan yang ketiga, tambahan meneh walhamdu qabla sholati ala nabi. Ditambahi membaca alhamdulillah sebelum sholawat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Panjenengan akan mendapatkan 3 kesunahan, 1 kewajiban. Jadi dapat 4 jenengan. Iki ilmu, nggih dilakoni nggih. Wal qala asyarqu wal afdalu ayyakul alhamdulillahirabbil alamin. Tadi itu alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa kharaja bi sholati alal ali assalamu alaihim fala yusanu al mu'taman. Kalau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sunnah. Tapi tidak membaca begini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala ali. Jadi ono wasallim ala ali itu enggak sunnah. Ikulah yang pertama tadi lo kena bisa. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waghfir lil mu'minina wal mu'minat. Wa aqallu sholati minimal sholawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa akmaluha, yang paling sempurna itu sebagaimana sholawat Ibrahim yang selalu kita baca di tasyahud akhir. Terus jenenge selawat Ibrahim, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, mestinya ini
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iku mestine sing pertama itu kama shallaita, bukan kama barakta. Kok keakehan ndak kama barakta? Itu sholawat sing paling sempurna, terus ditambahi mendoakan orang mukminin mukminat. Pun kalau terusakan bahwa inti dari sholat jenazah itu jangan terlalu lama, secepat mungkin. Tapi tetap rukun, syarat rukunnya sholat jenazah jangan sampai ada yang tertinggal. Makanya dalam sholat jenazah tidak disunahkan membaca surat. Karena lek maca surat kesuwen, iya lek surat iku luwung to. Lah lek maca moro imam sing teko Arab ngono, terus kemudian kepengin membaca surat wasyamsi wadduhaha, apa gak tambah kesuwen. Jadi ajak cepat-cepat, jangan terlalu lama. Tapi kenapa kalau memang jangan terlalu lama, kenapa kok masih dalam sholawat tadi ditambahi doa? Nah, ya, jangan sini kita harus mikir seperti itu. Kalau memang gak boleh lama-lama, tapi dalam sholawat tadi kenapa kok ditambahi alhamdulillahirabbil alamin, kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad ditambahi doa untuk umumnya orang muslim. Padahal nanti di takbir ketiga ada doa lagi, di takbir keempat juga ada doa. Kenapa? Sebab meskipun ada tambahan doa, tapi sing jenenge doa itu juga ada batas maksimalnya. Ono batese. Ada batas maksimalnya. Tadi itu waghfir lil mu'minina wal mu'minat itu sudah batas maksimal. Tapi kalau membaca surat itu tidak ada batasnya. Satu surat ku yo apik, 2 surat yo apik, sak juz yo apik, apa meneh apalagi satu Al-Qur'an 30 juz yo tambah baik. Makanya khawatir kalau nanti disunnahkan membaca surat, khawatir nanti jenenge imamnya juga gak sama. Kadang seneng sing dawa-dawa, khawatir nanti membaca surat yang panjang ini akan memperlama. Lek memperlama maka akan tujuan daripada sholat mempercepat supaya jenazah itu tidak gak berubah suhu badannya, baunya itu malah akan tidak terlaksana. Itu bedanya membaca doa dengan membaca surat. Sampun. Jangan kalau terusakan. As-sadisu ad-du'a lil mayyit ba'da salisah. Rukun yang keenam adalah mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Ini juga wajib, sama seperti yang kedua tadi. Wajibnya apa? Pertama mendoakan, yang kedua meletakkan atau membaca doa ini di takbir yang ketiga. Jadi moco iku ya wajib, melaksanakan di takbir yang ketiga juga wajib. Paham ya? Wala budda ayyakuna bi ukhrawiyah. Doa yang dibaca itu apa? Doa kan ya akeh. Doa untuk si mayit bisa, doa untuk keluarganya bisa, doa untuk yang mentakziah juga bisa. Doa untuk mayit iki yo doa ini akeh. Ini yang dimaksud di doa ini doa apa? Apa yang kita mintakan kepada Allah? Di sini ternyata ayyakuna bi ukhrawiyyin. Yang kita mintakan kepada Allah untuk si mayit adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam akhirat, bukan duniawi. Ya apa? Yes, kita mintakan diampuni dosa-dosanya, mintakan dikei rahmat,
di kei apa kuburan sing jembar. Jangan kemudian kita doa, ya Allah semoga mobil mayit ora didol. Nah iki duniawi iki bisa. Ya Allah semoga istrinya mayit tidak lagi sama mama ini. Nah, ini duniawi, ini tidak boleh. Ini harus ukhrawi. Yang berkaitan dengan akhirat. Ya Allah, moga-moga anak identikan aku ini duniawi lagi. Mas yang contohnya ini Allahumma ltuf bihi aw la tafaddal bihi li'anna dzalika yanfa'uhu bi fakri ruhi fil akhirat. Seperti Allahumma ultuf, ya Allah kasih sayangilah, berilah kasih sayang untuk si mayit. Ini akan bermanfaat untuk mayit nanti di akhirat. Bi khilafi nahi Allahumma fatir katahu fa innahu la yakfi. Berbeda seperti tadi, lek dungone iku doanya duniawi. Seumpama ya Allah jagalah hartanya, tirka itu harta. Jagalah hartanya ikan duniawi. Maka enggak cukup. Doa seperti itu enggak cukup. Terus doa itu tidak harus bahasa Arab. Nggih, jenengan apale sagete bahasa Jawa mboten napa-napa, tapi aja bater-bater. Lek krungu tanggane krungu sahibul Jawa keluargane ya isin. Di ati mawon mboten napa-napa. Gak mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang harus bahasa Arab itu takbir, membaca Fatihah, itu harus bahasa Arab. Lek doa jenengan ka apal Arab ya Jawa mboten napa-napa. Ya Allah, jenengan paringi jangan ngapura mayit niki, jangan paringi rahmat, jangan paringi jembar, jangan padangi kuburane. Saya. Nanti kalau saya menyampaikan ini biar jenengan itu tidak malu apa jenengan. Biar jenengan itu tetap pede, tetap percaya diri. Aku gak hafal, gak apa-apa. Aku gak hafal iki atine ndonga mboten napa-napa. Percaya diri mawon. Apa kalian percaya diri nopo? Kok kewaliane percaya diri nopo? Kewalian. Minder. Biar gak minder. Kalau nyampe akan itu biar jangan gak minder. Pun. Wa minal masnun, termasuk doa yang disunahkan adalah Allahumma ghfir li hayyina, ya Allah ampunilah orang-orang kami yang masih hidup. Wa mayyitina, orang-orang kami yang sudah meninggal. Wa syahidina, orang-orang kami yang sudah meninggal dalam keadaan syahid. Wa ghaibatina, orang-orang kami yang tidak ada di tempat. Wa shaghirina, anak-anak kecil kami. Wa kabirina, orang-orang tua kami. Wa dzakarona, orang-orang laki-laki kami. Wa unsana, perempuan kami. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al-islami. Allah, siapapun yang panjenengan beri umur panjang, siapapun yang panjenengan beri ruh, saya meminta terhadap panjenengan, berilah dia ruh, berilah dia umur selalu dalam keadaan Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Ya Allah, siapapun yang panjenengan cabut ruhnya, saya minta, saya memohon panjenengan ambil ruhnya dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau halang-halangi pahala sholat kami untuk dia. La tahrimna ajrahu itu artinya seperti itu. Janganlah engkau halang-halangi atau hapus pahala doa kami untuk dia. Wala taftinna ba'dahu, janganlah engkau turunkan fitnah sepeninggalan dia, sepeninggalan si mayit. Waghfir lana walahu, ampunilah kami dan dia. Tsumma taqulu, kemudian ada tambahan doa lagi, Allahumma inna hadza abduka, ya Allah ini adalah hambamu, wa ibnu abdika, putra dari hambamu, sampai selesai. Nah, ini doa. Sama seperti tadi saya sampaikan, kenapa kok sunnah rodok panjang? Karena sepanjang apapun doa masih ada batas maksimal. Tapi membaca Al-Quran tidak ada batas
maksimal. Makanya jenenge orang itu enggak sama. Lek seumpama surat itu disunahkan, khawatir ada imam sing seneng maca surat sing kedawan. Lakin mahal ityan bihi fil balag walau majnunan balagha wa dawama majnu ila mautihi. Doa-doa tadi yang disebutkan di atas ini doa ketika mayitnya itu meninggal dalam keadaan sudah balik. Sudah balik itu bukan tidak harus berumur 19 ya. Balik itu ciri-cirinya sudah pernah, laki-laki sudah pernah mengeluarkan sperma, perempuan sudah pernah haid. Lek belum pernah keluar sperma atau haid, maka batas maksimal batas terakhir dia kudu balik adalah umur 15 tahun. Nah, ketika orang yang meninggal itu sudah berumur balik, maka doa-doanya tadi. Sekalipun dia meninggal dalam keadaan gila, tetap doanya tadi itu. Amma sohiru, kalau masih kecil ini artinya berarti belum balik. Umur piro ae pokoknya belum balik. Maka doanya nanti Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Jadi doa lek mangkan orang balik kita meminta semoga si mayit ini diampuni. Si mayit itu diampuni, diberi rahmat, diberi tempat yang mulia di sisi Allah. Karena yang namanya mayit manusia itu mungkin pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau yang meninggal anak kecil, kalau yang meninggal anak kecil itu tidak ada hukum wajib sholat, ya, tidak ada hukum wajib puasa. Nah, karena anak kecil kita anggap anak kecil, apalagi ada anak masih bayi, kita anggap saja mereka mesti kalau anak kecil kan tidak punya dosa. Lek kita doanya seperti tadi, lah untuk apa? Lawan dia tidak punya dosa, ya. Maka doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi, ya Allah, jadikan anak kecil yang meninggal ini menjadi sebuah kebaikan bagi kedua orang tuanya. Faratan li abawaihi, ya Allah, kula nyuwun jenengan jadikan anak kecil yang meninggal ini menjadi tabungan, tabungan untuk atau kebaikan untuk kedua orang tuanya. Wasalafan, menjadi pendahulu, wadukhron, menjadi gudang pahala, wa'idhotan, menjadi pengingat, mau'idhoh, pengingat bagi kedua orang tuanya, wa'tibaran, menjadi pelajaran, wasyafi'an, dan yang bisa menjadi penyelamat atau memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Wasaqil bihi, kau jadikanlah anak kecil yang meninggal ini, sebab meninggalnya anak kecil ini menjadikan kedua orang tuanya nanti ketika ditimbang akan berbobot timbangan yang lebih, timbangan untuk amal baik sebab anak kecil ini. Wasaqil bihi mawazinahuma. Jadi cara anu botno, ya Allah, apa botno itu? Beratkan ya Allah dengan anak kecil ini, saya minta berilah berat terhadap timbangan amal baiknya kedua orang tua ini. Wa afrighi sabra ala qulubihima, limpahkan kesabaran terhadap hatinya kedua orang tuanya. Wala taftinhuma ba'dahu, janganlah engkau turunkan fitnah sepeninggalan anak kecil ini. Wala tahrimhu ajrahu, jangan kau halang-halangi atau jangan kau hapus pahala doa kami untuk anak kecil ini.
Itu doanya. Jadi intinya kalau yang meninggal itu orang dewasa, kita meminta doa kita itu untuk si mayit. Tapi kalau yang meninggal anak kecil, itu doa kita itu secara gak langsung untuk orang tua. Nah, untuk kedua orang tua. Lalu dia gak duit dosa. Nah, kemudian wa inna ma kafa hadha du'a li tifli ma'a qaulihim innahu la budda fi du'a lil mayyit ay yakhussa bihi li thubutin nasi fi hadha bi khususihi wa huwa qaulu ta'ala wasiktu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil afiyati war rahmah qalahu asy-syarqawi wa mithlu qaulul bajuri. Kenapa untuk anak kecil ini doanya kok seperti ini? Padahal keterangan ulama yang di awal wal khami as-sadisu ad-du'a lil mayyit. Keterangan ulama di awal bahwa doa itu yang mestinya untuk mayit, bukan untuk orang lain. Tapi iki kok malah untuk orang lain, bukan untuk mayit kan ngono. Kenapa untuk anak kecil, kenapa doanya kok seperti ini? Doa yang tidak ditujukan untuk anak si kecil tapi malah ditujukan kepada orang tuanya. Nah, jawabannya karena sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi. Wis penak lek ngono. Manut nang Kanjeng Nabi. Lah wis jawabane melok Kanjeng Nabi gak irono sing bantah. Kanjeng Nabi pernah dawuh wasiktu yusalla alaihi, anak yang meninggal dalam keadaan keguguran itu nanti tetap disolati. Ya seperti kemarin ya, ketika memang dia meninggal dalam keadaan bentuk wujud manusia atau mungkin sudah ada suara anak kecil, maka tetap disolati. Kemudian selain salati wa yud'a li walidayhi, kata Kanjeng Nabi, doakan untuk orang tuanya. Nah ya kan, mendoakan untuk orang tuanya. Doakan apa? Bil afiyati, dengan doa pengampunan, warahmati, dan doa kasih sayang. Lakin qala Abdul Aziz, langsung dibuka. Iki sami mawon tadi itu. Kayak mengulangi nih. Lakin qala dari atas nomor 3. Halaman 218. Lakin qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in naklan ay Syaikhihi Ibnu Hajar haitsu qala, tetapi Syekh Abdul Aziz dalam kitab Fathul Mu'in, ini Fathul Mu'in ini yang saya bawa, ternyata ungkapan di sini yang diambil dari Fathul Mu'in saya cross check, bener nggak? Jadi seperti itu. Kalau ada pendapat di kitab ini diambil dari kitab Fathul Mu'in, harus di cross check, betul nggak? Ada makalah atau dawuh ulama seperti itu, lah gak di cross check, khawatir itu penipuan. Tapi lah ya bener, ulama mesti gak mungkin menipu nggih, mesti kita husnul, tapi lebih mantap di cross check. Ini Fathul Mu'in ini. Lakin qala Abdul Aziz fi Fathul Mu'in, tetapi Syekh Abdul Aziz dalam kitab Fathul Mu'in beliau mengambil dari dawuh gurunya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, bisa tak jadi. Nah, kalau di sini bacanya walaisa qauluhu. Oh ya padha. Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan laisa qauluhu Allahumma ja'alhu faraton ila akhirih mughniyan anid du'ai litifli
bi khususihi. Lek menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, doa Allahumma ja'alhu faraton, tadi ada kata faraton, ini doa yang gak cukup, belum sah. Kenapa? Ya sama seperti tadi, karena doa itu bukan untuk mayit. Karena doa itu bukan untuk mayit, li'annahu do'aun bil lazim wa huwa la yakfi. Karena itu doa lazim, artinya begini. Ketika kita meminta kepada Allah, lazim itu begini. Karena itu doa bil lazim, bukan untuk mayit, bukan untuk janazah, bukan untuk mayit yang kecil itu loh ya. Tapi doa lazim. Apa doa lazim? Begini. Ketika kita meminta kepada Allah, semoga anak ini memberikan syafaat kepada orang tuanya, itu secara gak langsung kita itu meminta kepada Allah dua permintaan. Iki kalau memahami iki sampai 5 jam ki opo maksudnya lazim. Es tuh. Kan kalau kita hadis bin nikmah bukan sombong boten. Soalnya kalau lek gak paham kalau ya malah khawatir menyesatkan. Gak lega. Jadi secara gak langsung orang itu meminta dua permintaan. Apa? Pertama, dia meminta kepada Allah seolah-olah minta begini, ya Allah, kula nyuwun kepada jenengan jadikan anak kecil ini anak yang istimewa, anak yang bisa memberikan syafaat. Berarti kan istimewa di sisi Allah. Karena gak semua manusia bisa memberikan syafaat. Sing iso kaya Kanjeng Nabi, ulama. Lah awain jaluk anak ini bisa memberikan syafaat, berarti kita seolah-olah meminta anak kepada Allah, semoga anak ini sebanding dengan ulama. Berarti kan orang istimewa. Pertama itu. Yang kedua, berarti kita meminta setelah kita meminta kepada Allah, semoga anak ini menjadi anak yang istimewa, kemudian kita meminta, ya Allah, semoga anak ini keistimewaannya bisa diberikan kepada kedua orang tuanya. Itu lazim. Berarti dua permintaan. Dan ini semuanya berlebihan. Lazim seperti itu, berlebihan. Dan tidak menjurus kepada mayit. Berlebihan. Makanya gak cukup menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi karena mintanya itu berlebihan dan tidak menjurus terhadap mayit. Seolah-olah nyuwun nang Allah, jaluk nang Allah, semoga anak ini diberi keistimewaan. Paling berlebihan. Mereka cukup. Li'annahu idza lam yakfi ad-du'a'u bil umum asyamil li kulli fardin fa aula hadza. Kata beliau Syekh Ibnu Hajar, ketika doa kepada mayit kita ucapkan dalam bentuk umum, tadi kan untuk doa yang ketiga harus khusus kepada mayit. Jadi ya Allah, kula nyuwun jenengan dadosaken mayit ini khusus diberi ampunan, kan khusus. Lek seumpama di takbir ketiga jenengan itu meminta secara umum, ya Allah, saya minta kepada jenengan seluruh mayit di dunia ini yang muslimat diampuni, itu gak cukup. Karena tidak khusus untuk mayit. Itu takbir ketiga. Di takbir yang ketiga. Lek takbir yang kedua tadi kan gak apa-apa. Takbir kedua yang digabung dengan sholawat. Tapi lek takbir yang ketiga doanya harus khusus kepada mayit. Ketika doa umum saja di takbir ketiga tidak cukup, apalagi doanya yang seperti ini tadi itu, tidak kepada mayit tapi kepada orang tua, itu malah tidak cukup. Ono logikanya ngono. Lawang doa sing umum ini kan ya juga mestinya akan memasukkan mayit. Ya Allah, jangan jadikan orang mukmin yang di dunia yang mati masuk surga. Lek mayit mukmin kan berarti otomatis masuk. Itu saja enggak cukup. Apalagi yang ini jelas-jelas doanya tidak untuk mayit tapi untuk kedua orang tua. Maka cukup kata beliau. Tapi kalau di caranya ya dibantah.
Ya enggak seperti itu. Syarahnya ini dibantah seperti ini. Iya. Jawabannya penak. Ya enggak seperti itu kata ulama yang pertama, Ibnu Syekh Ar-Ramli. Apa alasan pendapat yang pertama yang mengatakan doa Allahumma ja'alhu faraton ini cukup untuk si mayit anak kecil? Kira-kira apa menurut jenengan untuk membantah Ibnu Hajar tadi itu? Kira-kira apa alasannya? Ibnu Hajar tadi kan karena gara-gara doanya itu tidak untuk mayit tapi untuk kedua orang tua. Menurut Imam Ar-Ramli ya cukup saja. Kenapa? Mengikut Kanjeng Nabi. Nah itu loh alasan nanti kalau sudah saya sampaikan. Sesuai nasnya Kanjeng Nabi. Tadi kan pertama sudah disampaikan. Jadi doa untuk mayit anak kecil ini untuk orang tuanya karena sesuai nasnya Kanjeng Nabi, asiktu yusalla alaihi wa yud'a li walidayhi bil afwi war rahmah. Jadi anak kecil atau anak bayi keluron yang meninggal ya disolati, didoakan orang tuanya dengan kasih sayang dan pengampunan. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi. Makanya Imam Ar-Ramli tetap ngotot cukup karena ikut Kanjeng Nabi. Ya, jangan lali nggih. Lali. Wis itu cuman makna doa situ jam 9 kurang 10 menit. Nah, saya tambahi begini. Jadi memang dari doa Allahumma ja'alhu faraton, berarti kita ya betul meminta kepada Allah supaya anak kecil ini iso ngkai syafaat. Apakah bisa anak kecil memberikan syafaat? Bisa enggak? Anak kecil ngkai syafaat? Bisa. Waqad warada anal walad yashfa'u li abawaihi. Ada keterangan yang mengatakan anak itu bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Kenapa? Bi annahu lamma lam yakun alaihi dzambun asbahal ulama wa syuhada. Karena seorang anak kecil yang ketika seseorang tidak punya dosa sama sekali, maka pangkatnya sama seperti ulama dan syuhada. Jadi kenapa anak kecil bisa nggak syafaat? Karena anak kecil gak punya dosa. Orang yang gak punya dosa itu pangkatnya sama seperti ulama dan syuhada. Fa inna lahum hadzan fi syafa'ah. Ulama dan syuhada sama-sama gak punya dosa, mereka punya peluang, punya bagian untuk memberi syafaat. Tapi kemudian oleh ulama ditambahi, tapi gak semua anak kecil. Hanya anak kecil yang sesuai hadis Kanjeng Nabi, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Anak kecil sing pernah diaqiqoi. Sing kon syafaat anak kecil yang pernah diaqiqoi. Nah, sehingga Imam Ahmad mengatakan bi anna man lam ya'uqqa alaihi lam yashfa' li walidayhi. Lek gak diaqiqoi ya gak iso ngekei syafaat. Makanya Imam Al-Khattabi mengatakan disunahkan mengaqiqoi anak sekalipun anak itu wis meninggal. Gak apa-apa. Yang kita harapkan, yang kita tunggu adalah syafaatnya si anak kecil itu. Nah, itu maksudnya murtahanun bi aqiqatihi, anak kecil itu digadekan dengan aqiqahnya itu maksudnya dalam hal memberikan syafaat. Jadi lek duwe anak meninggal kecil, lek jenengan punya kelebihan harta, monggo diaqiqati.
Lek ngakoi ya aja lali. Aja lali ngundang kancane. Terutama sing majelis iki. Terus insyaallah. Iki tambahin. Berarti walaupun kita tua ini kalau punya binti akikoi mengakikoi sendiri nggak apa-apa. Yang sendiri sekaligus ambil diniati kurban. Itu ada pendapat yang mengatakan hasil semua pahalanya. Diniat kurban ya niat akikah. Sing penting tidak kurban perasaan. Sampun nggih. Al-Fatihah.